tahiyatil islamiyah, tahiyatul mubarakah, tahiyatul ahlil jannah, wa tahiyatul fissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitaba wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Dewan Hakim yang saya hormati serta para sahabat ceria Ramadan yang insya Allah akan selalu ceria saat acara ini dilanjutkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah, karena Dia telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini guna untuk merangkaikan, menyemarakkan ceria Ramadan yang dilaksanakan di Masjid Jabal Nur untuk Kalando. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang kedua, marilah kita kirimkan salawat dan salam kepada pahlawan yang tak pernah memakan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, a prophet who brings a humans from a dark dream to a bright dream. He is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimahullah. Indonesia adalah negeri kesatuan yang penuh dengan keberagaman. Bumi Indonesia laksana Jamrud yang berada di dataran Katulistiwa. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, tanah Indonesia laksanakan sekeping tanah surga yang dihamparkan pada parsada Nusantara. Ungkapan ini menggambarkan betapa indah dan hebatnya sumber daya alam yang kita miliki. Namun hadirin, jika kita tidak menjaga sumber daya ini, ia akan hancur pada masa yang akan datang. Maka dari itulah kita harus memerlukan sikap cinta tanah air. Oleh karena itu, saya berdiri di hadapan hadirin akan menyampaikan pidato yang berjudul I love my homeland. Aku cinta tanah air. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 126 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan yang artinya, dan ingatlah kamu ketika Ibrahim berkata, Ya Allah, tolong jadikan negeri ini, negeri Mekah ini sebagai negeri yang aman, dan berikanlah rezeki kepada para penduduknya, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia Allah berkata, dan untuk para orang-orang kafir akan aku berikan mereka kesenangan sementara, lalu kemudian akan kupaksakan mereka ke dalam azab neraka yang sangat pedih, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa betapa cintanya Nabi Ibrahim kepada tanah airnya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad harus meneladani satu sikap Nabi Ibrahim itu, yaitu cinta tanah air. Dan sebagian ulama pula menyatakan hubbul watan minal iman,
bersejarah. Dahulu kala Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Maka di situ bertemulah rasa cinta tanah air dan semangat jihad yang diajarkan oleh agama Islam. Maka dari itu bangkitlah para ulama dengan jamaah-jamaahnya, para kiai dengan santri-santrinya, dan para tentara negara Kesatuan Republik Indonesia bangkit melawan para penjajah. Pangeran Imam Bonjol dan Pangeran Diponegoro berjuang melawan penjajah dengan dua pilihan, merdeka atau mati. Bahkan Bung Tomo, tokoh 10 November, dalam pidatonya di Jakarta ia mengatakan, seandainya tak ada kalimat takbir, maka saya tidak tahu harus dengan cara apa lagi saya menggerakkan para pemuda dan pemudi untuk melawan para penjajah. Ketika kalimat takbir Allahu Akbar dikumandangkan, maka semangat berjuang itu menggelora di dalam hati-hati mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin, dahulu kala para pejuang itu berjuang melawan para penjajah, tidak memikirkan nanti kalau merdeka saya mau jadi bupati di mana ya, nanti kalau merdeka saya mau dapat jabatan apa ya. Tidak, hadirin, mereka berjuang dengan ikhlas sebagai nilai-nilai dari keimanan. Dahulu kala mereka menggunakan nilai-nilai keimanan dengan berjuang memerdekakan negara mereka. Dan untuk sekarang kita ini sebagai rakyat Indonesia menggunakan nilai-nilai keimanan untuk berjuang mengisi kemerdekaan. Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu kita sebagai rakyat Indonesia saat ini seharusnya bersyukur. Karena apa? Karena kemerdekaan ini bukanlah hadiah dari Belanda, bukanlah sesuatu yang diberikan oleh Jepang, akan tetapi kemerdekaan ini adalah hasil dari doa, hasil dari cucuran keringat, hasil dari tetesan darah, dan hasil dari air mata yang dilakukan oleh para pejuang dahulu kala. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu kita sebagai rakyat Indonesia harus mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai yang positif. Ma'asyiral muslimin rahim. Kita sebagai generasi bangsa harus mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh mengotorinya. Berbeda suku dan bangsa boleh, berbeda kulit boleh, bahkan berbeda agama dan budaya pun tidak menjadi masalah. Karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Hadirin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, kita mengisi kemerdekaan ini boleh dilakukan dengan 3 cara. Pertama, mari kita mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Yang kedua, mari kita isi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai yang positif. Dan yang ketiga, mari kita isi kesatuan dan persatuan ini tak boleh membeda-bedakan yang lain dengan yang lain. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita jaga persatuan dan kesatuan ini